Hal itu membuat saya membongkar-bongkar. Sekarang ini ternyata ada peraturan gubernur nomor 27 tahun 2024, itu terkait tugas dan fungsi kelembagaan di Inspektorat Jawa Timur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Garat. Kali ini saya masih mau membahas masalah terkait pengaduan yang ada di Inspektorat Jawa Timur, di mana terkait pengaduan dugaan korupsi, termasuk penjualan aset kantor dan kewenangan jabatan, termasuk perjalanan dinas dan OPOP di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang saya lakukan pada tanggal 8 Oktober 2024 kemarin. Sampai sekarang belum ada kejelasan di Inspektorat Jawa Timur. Jadi terus terang ini membuat saya agak miris. Meskipun kemarin saya juga sudah bilang kalau kemarin miris, sekarang mungkin miris lagi, karena setelah kita melakukan upaya pemberitaan dan lain-lain, bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga sudah kirim surat lanjutan, hingga saat ini juga belum ada klarifikasi dari pihak inspektorat. Nah, hal itu membuat saya membongkar-bongkar. Sekarang ini ternyata ada peraturan gubernur nomor 27 tahun 2024, itu terkait tugas dan fungsi kelembagaan di Inspektorat Jawa Timur. Saya juga sudah merilis di pemberitaan media melalui platform media saya di www.mediarakyatdemokrasi.com dan www.rakyatdemokrasi.org. Jadi saya nggak mau panjangkan lebar. Yang jelas ini masalah tindak lanjut yang mungkin belum ada kepastian. Ini membuat saya merasa ini bukan hanya miris, tapi kami menduga, saya menduga Inspektorat Jawa Timur ini tidak sesuai dengan amanah dari Pergub tersebut. Karena di Pergub itu sudah sangat jelas tugas dan fungsinya, di mana kewenangannya sangat luar biasa, sangat strategis. Ini kalau tidak diimbangi dengan kinerja yang baik, mungkin performanya tidak akan bagus, apalagi terkait pengaduan masyarakat. Setelah kita pelajari juga termasuk biaya operasional untuk kantor dan lain-lain, itu sangat luar biasa besar sekali menggunakan APBD. Dengan operasional yang besar, menggunakan uang rakyat, tapi pengaduan rakyat seolah-olah diabaikan. Belum tahu ada kejelasan. Makanya saya merasa apakah ini salah satu penyebab di mana maraknya dugaan korupsi di Provinsi Jawa Timur. Jadi dalam kewenangan di Pergub tersebut, di mana tugas dan fungsinya ini inspektorat diberi keleluasaan dalam melakukan pengawasan dalam hal pemerintahan, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, termasuk juga melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan aset-aset daerah, aset-aset yang ada di instansi ataupun institusi yang ada di wilayahnya. Jadi nanti bisa diklik di Google ya, Pergub nomor 27 tahun 2024. Itu sangat luar biasa, kewenangannya serius. Kalau nggak dijalani dengan sebaik mungkin, ya nggak akan ada
performa yang bagus. Jadi harapan saya, mungkin saya mewakili masyarakat yang lain, khususnya selaku pengadu ataupun pelapor, berharap kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah supaya melakukan evaluasi atas kinerja inspektorat, khususnya yang ada di bidang sekretariatan dan penindakan, karena organisasi bisa berjalan itu tergantung punggawanya, nakodanya siapa dan pelaksananya siapa. Ini yang perlu dievaluasi oleh Ibu Gubernur. Mungkin saya nggak mau panjangkan lebar karena ini sudah berkali-kali, termasuk kita sudah mendatangi beberapa kali, dan pemberitaan pun juga nggak satu atau dua media yang mengangkat persoalan ini, tapi seolah-olah pihak inspektorat tidak ada kejelasan. Maka dari itu, untuk Gubernur Jawa Timur segera melakukan evaluasi. Mungkin ini salah satu penyebab maraknya ataupun merajalelanya kasus korupsi di Jawa Timur. Jadi untuk masalah pengaduan ataupun pelaporan mungkin bisa flashback ke belakang, atau bila perlu saya siap untuk menjadi selaku pengadu, ya, menjadi narasumber atau apa, saya siap untuk menjelaskan bahwa pengaduan di Inspektorat Jawa Timur ini terkesan lamban dan tidak ada kejelasan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu juga hasilnya gimana nanti perkembangannya. Mudah-mudahan ini bentuk masukan buat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih untuk kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.